Hai semua, perkenalkan nama saya Sabita Eka Febrianti, mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan prodi S1 Kebidanan dengan NIM 123002209. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai biolistrik. Jadi di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan apa aja sih materi dari biolistrik, kayak misalnya contoh pengertian biolistrik, gelombang biolistrik, dan yang lain-lain. Jadi, kita langsung aja membahas materi tentang biolistrik. Ya, di sini ada materi tentang biolistrik. Yang pertama yaitu pengertian biolistrik. Apa sih biolistrik itu? Biolistrik adalah suatu energi yang dimiliki oleh jaringan biologis dan bersumber dari ATP atau adenosin triphosphate yang dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Sel-sel jaringan biologis mampu menghasilkan potensial listrik yang adalah lapisan tipis atau permukaan luar bermuatan positif dan permukaan dalam atau bidang batas atau membran bermuatan negatif. Di dalam sel terdapat ion Na+, K+, dan Cl, juga protein. Pada saat tidak ada sinyal, listrik muatan yang terdapat dalam sel lebih bermuatan negatif dibandingkan pada luar sel. Kita lanjut ke materi macam-macam gelombang biolistrik. Ada apa aja sih macam-macam gelombang biolistrik itu? Yang pertama yaitu arus bolak-balik atau sinusoidal. Jadi ini ya, contoh gambar dari arus bolak-balik atau sinusoidal. Dia kayak arusnya itu naik turun naik turun naik turun gitu. Arus bolak-balik sangat berbeda dengan arus arah. Besarnya tegangan arus arah selalu tetap terhadap waktu, sedangkan besarnya tegangan arus bolak-balik selalu berubah terhadap waktu. Tegangan pada listrik arus bolak-balik membentuk sinusoidal, sedangkan tegangan pada listrik arus arah membentuk garis lurus. Selanjutnya yaitu ada arus tengah gelombang atau setelah disearahkan. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya, seperti setengah lingkaran, setengah lingkaran, setengah lingkaran. Arus setengah gelombang atau telah disearahkan rektivier atau disebut penyearah. Gelombang adalah suatu bagian dari rangkaian suatu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah arus bolak-balik menjadi sinyal arus searah. Rangkaian rektivier atau penyearah gelombang ini pada umumnya menggunakan dioda sebagai komponen utamanya. Hal ini dikarenakan dioda memiliki karakteristik yang hanya melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jika sebuah dioda dialiri arus listrik bolak-balik, maka dioda tersebut hanya akan melewatkan setengah gelombang, sedangkan setengah gelombangnya lagi diblokir. Yang ketiga yaitu ada arus setengah penuh, jadi seperti ini contoh gambarnya. Hal wave rectifier atau penyearah setengah gelombang adalah penyearah gelombang yang paling sederhana karena menggunakan satu blok dioda atau bisa dioda tunggal atau banyak dioda yang diparalel untuk mengubah tegangan dengan arus arah. Kemudian yang keempat ada arus arah murni seperti ini contoh gambarnya. Gelombang arus arah murni mempunyai nilai sesaat dan arahnya tetap. Tegangan ini dihasilkan oleh baterai. Selanjutnya ada faradik. Arus faradik adalah arus listrik bolak-balik yang tidak simetris, yang mempunyai durasi 0,01 sampai 1 amperes dengan frekuensi 50 sampai 100 cycle per detik. Istilah faradik adalah mula-mula digunakan untuk arus yang keluar dari faradik oil. Arus ini merupakan arus bolak-balik yang tidak simetris. Tiap cycle terdiri dari dua fase yang tidak sama. Jadi seperti ini contoh gambarnya. Kemudian ada sentakan faradik. Arus faradik
adalah arus listrik yang bolak-balik yang tidak simetris yang mempunyai durasi 0,01 hingga 1 ampere per second dengan frekuensi 50 sampai 100 cycle per detik. Istilah Faraday mula-mula digunakan untuk arus yang keluar dari Faraday coil. Arus ini merupakan arus bolak-balik yang tidak simetris. Tiap cycle terdiri dari dua fase yang tidak sama. Fase pertama dengan intensitas rendah dan durasi panjang, sedangkan fase kedua dengan intensitas tinggi dan durasi pendek. Berfrekuensi sekitar 50 cycle per detik. Durasi fase kedua sekitar 1 amperes. Jadi contoh gambarnya seperti ini, hampir sama dengan yang paradik tadi. Sekarang ada sentakan sinusoidal. Itu gelombang sinusoidal merupakan gelombang dasar yang salah satunya dihasilkan dari putaran generator. Disebut gelombang sinus karena berbentuk grafik sinusoidal. Sumber suara atau bunyi dari alam jika dikonversi ke sinyal listrik dan dilihat dengan osiloskop juga berbentuk gelombang sinus. Kemudian ada galvanik yang interruptus. Galvanik interruptus berkenaan atau berhubungan dengan listrik yang dihasilkan oleh tindakan kimia. Seperti ini gambarnya. Kemudian ada arus gigi gergaji. Sawtooth wave adalah gelombang gigi gergaji. Gelombang ini dapat dihasilkan dari gelombang sinusoidal dengan rangkaian khusus pada sistem audio sinyal. Ini jarang digunakan. Penggunaan gelombang ini biasanya pada bagian penguat vertikal dari sistem penerima televisi hitam putih maupun televisi yang berwarna. Jadi contoh gambarnya seperti ini, seperti segitiga sama kaki. Kemudian materi selanjutnya ada isyarat kelistrikan tubuh. Yang pertama EMG atau elektromiogram. Pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot disebut elektromiogram. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neuron atau saraf dari otak lalu atau medula spinalis. Ada 25 sampai 2000 serat otot sel dihubungkan dengan saraf via motor end plate sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan ke serat otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. Fungsi EMG yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi tentang aktivitas kelistrikan otot. Yang kedua, selanjutnya ada teknik pemeriksaan EMG. Pencatatan aktivitas listrik pada beberapa serat otot dapat dilakukan sebagai berikut. Elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Dan yang kedua ada ENG atau elektroneurogram. Elektroneurogram atau ENG adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Fungsi ENG yang pertama untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, yang kedua untuk mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, yang ketiga untuk menentukan penderita miastenia gravis. Teknik pemeriksaan ENG yaitu sebuah elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dapat dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal dan elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf, tergantung pada resisi dan elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Pada peneliti menyesuaikan presisi elektroda mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas umum sekelompok neuron.
strategi memiliki keuntungan mereka. Selanjutnya ada ERG yaitu elektroretinogram, suatu pencatatan bentuk kompleks potensial biolistrik yang ada pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Fungsi ERG untuk yang pertama untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Kemudian ada teknik pemeriksaan ERG. Mula-mula kornea diberi cairan NaCl fisiologis, kemudian pada kornea mata ini diletakkan lensa kotak atau kontak lens. Pada lensa kontak dipasang elektroda AgCl. Pada bagian temporal mata diletakkan elektroda atau reference, atau bisa juga pada dahi atau ada telinga, dan diberi kabel atau grounded atau kabel ke bumi. Kemudian retina disinari dengan cahaya lampu. Pada saat ini dilakukan pencatatan. Isyarat ERG sangat kompleks. Oleh karena itu, melakukan subsesi efek yang terjadi di dalam mata apabila gelombang B tidak tampak pada ERG, berarti retina penderita mengalami suatu perubahan atau retina pigmentosa. Kemudian ada EOG atau elektrookulogram, suatu pengukuran pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Fungsi EOG atau elektrookulogram berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Teknik pemeriksaan EOG yaitu pada pengukuran ini sepanjang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan O. EOG memberikan ke titik rujukan 0. Titik rujukan 0 itu ke titik rujukan awal. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrookulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata sewaktu tidur, dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nistagmus adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibular atau keseimbangan. Selanjutnya ada EGG atau elektrogastrogram. Suatu pengukuran pada otot saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang, sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Fungsi EGG yaitu yang pertama untuk membantu penyembuhan disepsia atau MAH, yang kedua untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung bagi penderita gastroparesis. Teknik pemeriksaan EGG yaitu elektroda yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Dan ada EEG atau elektroencephalogram. Elektroencephalogram adalah suatu pengukuran untuk rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Fungsi EEG yang pertama yaitu mendiagnosa dan mengklasifikasi epilepsi, yang kedua mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson. Yang ketiga mendiagnosa lesi dan desak ruang lain. Yang terakhir yaitu mendiagnosa cedera kepala. Teknik pemeriksaan EEG yaitu dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang dibuka atau elektroda yang diletakkan di atas otak.
Selanjutnya ada EKG atau elektrokardiogram. Elektrokardiogram merupakan alat untuk rekaman aktivitas kelistrikan jantung yang ditimbulkan sistem eksitasi dan konduktif khusus. Fungsi EKG yang pertama yaitu untuk mendiagnosis arritmia jantung, yang kedua untuk memandu tingkatan terapi dan risiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot jantung akut, yang terakhir yaitu untuk alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Teknik pemeriksaan EKG yaitu pencatatan potensial listrik hasil aktivitas jantung dikerjakan dengan 12 lead yang diletakkan pada yang pertama lengan kiri berwarna kuning, kedua lengan kanan berwarna merah, yang ketiga kaki kiri berwarna hijau, yang keempat kaki kanan berwarna merah, dan yang kelima F1 atau ruang IGA 4 pada garis sternal kanan, yang keenam F2 V2 atau ruang IGA 4 pada garis sternal kiri. Kemudian yang ketujuh V3 terletak di antara V2 dan V4. Kemudian V4 terletak ruang IGA 5 garis tengah klavikula kiri. Kemudian V5 ruang IGA-V garis aksila depan kiri. Yang terakhir yaitu V6 ruang IGA 5 garis aksila ruang IGA-V garis aksila tengah kiri. Sekian dulu materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hype fucking with these hoes up.